Gimana cara bandar saham bekerja? Kita bongkar di video ini. Disclaimer dulu nih sebelum videonya mulai. Ini video sifatnya adalah edukasi. Data-data di sini saya sudah tutup semua sahamnya, tidak bertujuan untuk nyuruh beli apapun. Ini untuk kita belajar menjadi investor yang lebih cerdas. Nah, dari mana aku bisa mengerti tentang salah kaprah bandar saham ini? Adalah dari hasil interview, dari hasil melihat di market selama belasan tahun, dari hasil interview dengan orang-orang yang untung dan bahkan rungkat atau rugi dari konsep seperti ini. Semuanya saya gather menjadi satu informasi yang saya share secara gratis buat kalian semua. Ini video adalah lanjutan dari video minggu lalu. Kalau kalian lihat bahwa di Indonesia, bandar saham atau market mover atau liquidity provider itu sering sekali disalah kaprahkan menjadi tone yang sangat-sangat negatif. Padahal ini sebetulnya adalah skema market yang wajar, yang di luar negeri juga terjadi, di mana-mana juga terjadi. Dan juga ini adalah salah satu cara untuk kalian memperoleh keuntungan yang besar di pasar modal. Sekarang kita lihat dulu, kalau di minggu lalu kan aku udah jelasin bahwa ada yang namanya liquidity provider yang tujuannya itu menjaga bid and offer. Boleh kita buka di slide selanjutnya. Kita asumsikan ini adalah sebuah saham ya. Sebuah saham, kalau teman-teman semua lihat di sini, ini ada beberapa bid and offer yang lebih tebal daripada yang lain. Kemudian di sini ya, ini lebih rendah ya. Kamu lihat kan lebih tipis bidnya gitu. Ditambah di sini ada lagi ini offer yang tebal. Oke. Nah, ini berarti orangnya atau bandarnya, kita bilang bandar lah ya. Meskipun itu juga terminologi yang kurang tepat. Tapi bandarnya ini menjaga di sini, ya udah kalau lu mau guyur silahkan, lu boleh naikin tapi jangan naikin lebih dari ini gitu. Itu kurang lebih bacanya seperti itu. Dan bisa nggak ini bukan bandarnya? Ya bisa aja. Seperti yang aku bilang di video kemarin bahwa semua orang tuh bisa berperan sebagai liquidity provider, kamu tinggal ngebit aja. Habis itu kalau kamu punya barang ya kamu tinggal offer di sini. Ya bisa aja terjadi gitu loh. Makanya jangan terlalu cepat untuk mengambil kesimpulan bahwa oh ini bandar. Market itu nggak 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu. Jadi kayak banyak psikologi yang bercampur aduk di sini yang membuat market itu menjadi bergerak. Gitu. Kita ambil contoh lagi ya. Nanti saya kasih contoh-contohnya juga. Sorry kalau mungkin ini agak kepotong-potong karena ini kan saya screenshot dari market yang berjalan ya. Nih kamu lihat di area sini ya. Kemudian di area sini, ya. Sorry nih, sebelah sini maksudnya. Ya, ini jaga berarti 4 papan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 ya. Jadi ini sebuah rentang. Di sini tiba-tiba kosong kan? Tuh. Berarti dia sudah antisipasi serangannya paling cuma segini-segini aja. Asumsinya kalau pada guyur. Dan kalau serang juga ini kalau orang mau makan di sini ya boleh aja gitu. Kayak. Tapi biasanya kalau kamu makan di sini nanti, ceder kamu habisin nih bid ada 80.000 tambah 50.000 130 ribuan lot. Bisa aja ntar kamu diguyur lagi gitu. Karena ini lagi dalam mode bertahan aja, dia nggak pengen sahamnya terlalu naik sebetulnya. Atau bisa aja ada orang yang ini kan sahamnya udah hijau nih. Udah hijau ya, terus dia hijau di bawah sini. Ini yang papan yang tinggi. Orang udah makan di sini, ceder, dia langsung pasang over di sini, scalper nih. Terus dia bikin bid di sini supaya kelihatan bidnya tebal dan kasih confidence. Oke. Bid yang tebal biasanya akan memberikan confidence. Di sini 400.000 versus 200.000. Orang merasa kayak, oh ada confidence lebih. Harapannya mungkin, oh retail bisa makan di sini gitu. Ya bisa aja. Nanti bidnya tiba-tiba hilang bisa nggak? Ya bisa aja. Anything can happen in the market. Makanya penting bahwa inner self, kita sendiri tuh punya trading plan yang jelas. Kalau nggak bisa ketipu. Gitu. Tapi ini poin di sini, saya cuma mau menjelaskan bahwa ada liquidity provider nih yang menjaga. Bayangin kalau di sini cuma ada 10 lot, wah harganya pasti akan volatil sekali. Dengan adanya balance antara bid dan offer yang jelas, maka menjadi saham itu lebih stabil. Karena ada support, ada bantalannya, dan ada plafonnya, ada tahanannya gitu. Sehingga harga yang terbentuk itu tidak ugal-ugalan. Nah, contoh ya, 500 itu biasanya angka-angka bulat seperti ini, 500, 600, atau 550. Ini seperti support dan juga resisten psikologis. Karena angkanya cantik, biasanya orang bukan lihat chartnya, tapi lihat kayak, aku antri jual 550, ya beli kalau dapat 500 lah. Biasanya terjadi seperti itu. Tapi yang kamu perlu perhatikan di sini adalah ada tahanan-tahanan support di sini, 1. Ini juga relatively lebih tebal ya, area sini. Nih, tebal kan?
Habis itu langsung jomplang nih, 2000, 2000, 2000. Nah, berarti bandarnya cuma jaga di sini-sini aja. Dia udah tahu lah nggak akan jebol dari 500. Kalau seandainya tiba-tiba ada whale gitu yang guyur sampai ini habis, menurut saya dia akan ditahan lagi sampai di 500. Begitu pula, kamu lihat di sini, ini ada tebel banget tiba-tiba. Set, sampai sini. Ya. Di sini 500.000, di sini 800, 900.000. Gitu. Artinya apa? Ya, jangan naik. Nggak boleh naik nih. Harus ditahan di sini-sini aja. Karena mungkin bandarnya mau akumulasi atau mau apa. Banyak motivasi. Saya di sini nggak akan jadi orang yang sotoy, main tebak-tebakan tanpa ada dasar yang jelas bahwa, oh ini bandarnya mau A, oh ini bandarnya mau B. Nggak kayak gitu mainannya. Anything can happen in the market. Tapi yang jelas kita dilihat, kita di sini mau membuktikan bahwa ada loh liquidity provider dalam market. Bahwa ya ini yang ngisi bid dan offer ini gitu. Apakah ini ownernya? Oh belum tentu. Kamu kalau punya modal yang cukup, kamu ngebit sendiri boleh aja nggak? Boleh aja. Cuman mungkin kamu diguyur gitu ya kan nggak tahu. Tapi kalau tanya boleh apa enggak, boleh aja. Bebas. Kalau kamu punya barang nih, kamu punya 800.000 lot, mau pasang-pasang offer di sini terus ngebit sendiri boleh nggak? Boleh aja. Nggak harus izin sama yang punya perusahaan, nggak harus. Kalau kamu berani, kamu nekat ya silakan aja kan, nggak ada larangan. Ini free market. Bayangin kalau nggak ada seperti ini. Nggak ada 800.000 lot, nggak ada 500.000 lot, isinya cuma 10, 5 gitu kan. Kalau retail 5 lot, 1 lot, pasukan 1 lot. Investor besar kalau mau beli gimana? Nggak ada barangnya. Ini seperti yang saya jelasin kemarin di video minggu lalu. Kita berterima kasih dengan liquidity provider, kita mau beli jadi bisa, kita mau jual jadi bisa. Diberikan jalan keluar dan diberikan jalan untuk masuk dengan jumlah yang besar. Gitu. Dan ini ada artinya nih teman-teman. Kalau offernya cuma segini nih, 100.000, 100.000, 100.000, bidnya cuma 100.000, 100.000. Kamu kalau investor besar mau masuk gitu ya masuknya di area-area sini aja gitu. Nggak bisa beli gede-gede banget. Atau maksimal ya. Maksimal kalau menurut saya, kalau kamu mau investnya agak panjang, biasanya ya 10 kali lipat lah. Atau offer. Kalau kamu mau keluarnya gampang. Jadi kalau ini 100.000 lot, ya kamu kalau mau beli 1 juta lot gitu ya bisa-bisa aja. Tapi kalau kamu mau belinya 10 juta lot gitu, kamu bayangin keluarnya mau berapa lama. Jadi panjang, jadi harus kita sebagai investor kalau mau mainnya agak besar harus punya pandangan bahwa bid and offer ini adalah limit kamu untuk membeli. Ya kira-kira aja mau berapa kali lipat dari sini gitu. Jangan ngelebihin keterlaluan, nanti kamu terjebak. Makanya video ini cocoknya buat kamu yang punya uang di atas 500 juta. Karena kamu akan mengerti bahwa, oh iya ya, bidnya ternyata nggak cukup, offernya nggak cukup. Sampai nanti kamu mainnya ratusan miliar lebih pusing lagi. Mau masuk juga kamu harus mikir, ini gue bisa keluar nggak ya? Gitu. Ada pertanyaan yang sering terjadi nih, kenapa kok ada saham yang tradingnya tuh cuma di sini-sini aja nih? Kayak nggak kemana-mana gitu harga sahamnya. Contohnya dalam hal ini saham ABCD ya, tradingnya cuma di 525 ada transaksi 17M, 530 ada transaksi 25M, 535 ada transaksi 8,4 miliar ya. Berarti volumenya sekitar berapa tuh ya? 50-an miliar lah kurang lebih kali ya. Sebuah emiten itu penting untuk menjaga volume. Oke. Tanpa ada volume, seandainya cuma bid offer doang tapi nggak ada volumenya, sulit untuk kamu bisa menggait investor yang besar. Kenapa? Lah, investor pasti mikir, gua mau masuk ke company ini, bisa beli, tapi jangan-jangan nanti nggak bisa keluar. Makanya penting untuk emiten ini secara daily ya, itu harus menjaga volumenya. Itu yang penting. Saya nggak akan ngasih tahu kamu gimana ini volume itu dijaga, tapi idealnya transaksi yang sehat itu harus jalan emitennya. Kalau enggak gimana? Sulit untuk mereka bisa berkembang dan mendapatkan investor untuk mengembangkan bisnis mereka. Emiten kalau mau IPO atau perusahaan kalau mau IPO, ini salah satu hal yang idealnya itu dipikirkan. Karena mereka bagaimana mau menggait investor, karena investor tuh pasti mau untung kan. Nggak mungkin gue invest dong di perusahaan gue, nanti rugi ya. Nggak mungkin, itu tipu lah. Pasti orang beli itu suatu hari pengen untung. Nah, kalau udah untung, kita kan nggak bicara investor cuma belinya 1-2 miliar kan. Kalau investor besar seperti ini yang skalanya company kan bisa aja mereka masuknya triliun kan. Lah mereka ngukur, nah gue kalau masuknya 1 triliun, volumenya sehari 50M misalnya gitu kan. Dia harus pikir, 50M ini kan total market. Apakah dia bisa keluar 50M sehari? Kan nggak mungkin. Dia paling hanya keluar 10-15% dari total liquidity yang terjadi.
Berarti kan kita bisa keluar rate-nya 15 M per day. Oke? Kalau kamu belinya 1T, nah kamu tinggal bagi aja ini ke ini, maka ketemunya berapa? 60 hari. Jadi kalau kamu mau membeli saham 1 triliun, kita asumsikan harganya stabil ya. Dengan rate 50 miliar per hari liquidity, dengan asumsi bahwa kamu hanya bisa keluar 10-15% per hari dari total volume, maka 1 triliun ini harus dibagi dengan 15 M. Ya, maka ketemunya akan mungkin berapa tuh? 66,67 day. Berarti 2 bulan untuk kamu bisa jualan kalau kamu 1 triliun. Kalau kamu nanti 1 triliunnya jadi 2 triliun, lebih lama lagi. Ada cara nggak untuk investor yang gedenya seperti ini jualan tanpa di market? Ya dia harus cari investor lainnya. Nanti bisa melalui pasar nego. Itu tidak mempengaruhi pasar reguler, langsung dia transfer lah istilahnya sahamnya gitu. Kalau emang mau ada investor baru yang percaya dengan company-nya. Oke, sekarang kita next lagi mengenai tipe-tipe bandar ya. Seperti yang kamu sering tebak-tebakan itu. Kita lihat ini salah satu contoh baling ya. Saya namain sendiri itu baling. Kenapa? Bandar keliling artinya ya. Baling ini adalah ya orang yang suka akumulasi saham gitu, terus dia kerek naik ya kan, kerek naik lagi, tanpa ada alasan yang jelas, for no reason. Habis itu dia banting, ceder. Pada saat naik, volumenya tinggi banget. Habis itu pas lagi rontok, kamu lihat nih di sini kering, nggak ada volume. Berarti terjebaklah orang-orang yang beli di pucuk. Nah, ini orang-orang suka koar-koar di sosmed, ya. Padahal bisa terjadi seperti ini karena tidak punya trading plan yang jelas dan sukanya gambling. Ya, terjadilah seperti ini, rontok. Nanti saya juga share bedainnya gimana antara mana yang emang sehat dan berkembang dan mana yang cuman tipu-tipu begini gitu loh. Ini contoh aja, contoh ya, contoh. Boleh kasih contoh kedua yuk, siapa tahu ada yang penasaran. Nah, ini sama lagi nih. Volumenya tinggi, ya kan? Volumenya tinggi. Setiap kali ada rontok, volumenya hilang. Nah, kan? Bisa menjebak, bisa juga nggak mau kehilangan barang, gitu kan? Supaya pada saat turun, yang panik-panik aja yang jual, terus setelah barangnya dia tampung lagi di sini, ada short sideways, very short, mungkin ini cuma berapa nih, 2 minggu ya, 2 minggu kalender. Habis itu naik lagi, wah, pada saat naik lagi juga tidak ada volume, tapi volumenya building up, pelan-pelan naik. Di atas sini tiba-tiba volumenya membesar. Pucuk, ceder. Langsung di sini lihat, nggak ada volume, meninggal. Gitu ya, itu juga bisa terjadi di market. Ini cuma contoh aja. Nah, nanti di sini nih, nah, di Instagram rame tuh, wah tolong bang. Nah, padahal orang yang ngikutin di sini udah cuan-cuan, yang beli di pucuk, FOMO. Nah, ini terlihatnya seperti saham yang kayak sideways gitu ya. Padahal enggak, teman-teman ya. Kalian lihat, ini tipe pemain-pemain baling yang harian nih. Banyak seperti tusuk sate begini, banyak kering-keringnya begini nih. Ya kan? Pom-pom, bye. Habis itu besoknya jebret turun, ya kan? Timbul korban di sini. Banyak orang nangis, nangis, gitu. Di sini juga dalam satu hari pom-pom, ya kan? Langsung turun juga di hari yang sama. Ah, ini orang nangis lagi di sini. Ini juga naik satu hari closing di sini. Ah, besoknya closing di sini, kan? Meninggal. Ini tipe-tipe saham yang bikin orang jantungan. Dan kecuali kamu yang main gitu ya, bisa dipastikan kalau kamu trading di sini, ya 99% orang rugi lah. Gitu. Ya, terus ini lagi nih, tuh kan, ada sate-sate lagi tusuk-tusuk di sini. Berarti harganya terlalu volatil. Dan kamu lihat volumenya jarang-jarang nih. Volumenya lihat, kadang ada, kadang kering, kadang ada, kadang kering. Kalau saya tuh jujur aja, saya nggak suka saham-saham yang model begini. Ini it's not my game anymore. Mau beli aja bid offer-nya buat saya nggak cukup tipe-tipe seperti ini. Ini kalau kamu yang punya, nggak usah banyak-banyak, punya 500 juta, saldonya punya 500 juta aja, kamu sebetulnya sudah harus menghindari saham-saham kolesterol seperti ini. Gitu. Ini saya nggak sebut company-nya ya.
Dan sometimes saya jelasin di video minggu lalu, company-nya nggak tahu kalau sahamnya itu buat mainan begini, nggak jelas gitu. Penting untuk kita sebagai investor itu memperhatikan daily volume nih. Oke, average volume-nya itu berapa? Ini ilmu semua, mungkin video ini boring, tapi kalau kamu yang memang setiap hari hidupnya di saham, ini video boleh jadi panduan atau sebagai referensi lah. Penting kita kalau membeli sebuah saham, apalagi investasi jangka panjang, itu lihat average daily volume-nya berapa. Ini saham biasanya aktif atau tidak. 3 bulan terakhir, 6 bulan terakhir, 1 tahun terakhir, 3 tahun terakhir. Kalau semakin timeline investasimu panjang, kamu harus lihat semakin ke belakang nih. Ini saham jangan-jangan tiba-tiba kering nih, gitu. Itu kamu harus perhatikan. Kalau emang dia berjalan dengan baik, lancar terus, ya confidence-mu untuk berinvestasi jangka panjang di saham ini lebih bagus. Ini contoh saham MSCI, saham big cap, market cap-nya ratusan triliun. Cara dia bermain, wah cantiknya setengah mati. Kan? Dia dari harga rendah nih, naik secara perlahan, tidak usah berlebihan, ya kan? Di sini masuk MSCI. Kamu lihat, spike volume di sini MSCI. Ini triliun-triliun volumenya. Yang di rendah-rendah ini itu ratusan miliar menuju triliun every day. Jadi ini bukan saham kecil. MSCI drop sedikit, ya kan? Terus stabil. Di sini ada FTSE ya. Habis MSCI, habis FTSE, orang kan pikir, wah pasti rontok nih, exit nih, dan segala macam. Oh tidak, dia naik. Malah sampai all time high nih sempat ya. Tapi kan karena udah tinggi sekali ya, pasti ada adjustment, dan sampai hari ini masih bertahan di level yang lebih tinggi daripada MSCI-nya. Nah, ini kita hormat. MSCI, menurut pendapat saya pribadi, itu harus untung. Karena mereka juga bisa menyelamatkan bursa, memberikan inflow kepada pasar. Jadi terima kasih kita kepada emiten-emiten yang seperti ini menjaga MSCI ini begitu indah, dan mereka happy ada di Indonesia mendukung perekonomian kita terus gitu. Ini contoh ya. Jadi ini perusahaannya bukan perusahaan kosong, perusahaannya perusahaan yang profitable dan besar, punya track record yang bagus. Ya, seperti ini yang benar. Grow, perusahaannya bertumbuh dan bertahan seperti ini gitu. Penting untuk kita tuh melihat saham-saham yang punya track record yang bagus, sehingga kita memiliki confidence dalam berinvestasi. Kalau sahamnya udah naik turun, ya pasti siapa yang mau invest di saham seperti ini? Karena dalam dunia saham atau financials, reputation is everything. Sekali reputasimu rusak, gak ada orang yang mau percaya sama kamu. Jadi menjaga reputasi dan menjaga nama baik, menurut saya adalah hal yang paling penting. Ini cuma pendapat saya pribadi, saya bukan pakar. Oke? Boleh kita next lagi, ini kan tadi sedikit-sedikit cara ya. Kemudian ini adalah, saya mau share lagi fase akumulasi. Fase akumulasi bisa aja boring, bisa bertahun-tahun ya kan. Bisa aja harganya longsor dulu ya kan. Diem aja di sini kayak boring gitu. Kemudian naik, masih ada sedikit akum ya, sisaan, terus dia terbang ke langit ke-7. Akumulasi itu bisa aja 3 tahun akumulasi terus, bisa nggak? Bisa. Kamu harus mengerti bahwa para orang-orang kaya ini atau big whale ini di Indonesia, mereka punya uang beyond your imagination gitu. Kamu jangan melihat uang 2 triliun, uang yang besar, 3 triliun, uang besar. No. They're talking about tens of trillions of rupiah gitu. Jadi kayak, kenapa ada orang yang suka biasa main golf, main padel gitu, suka dengar-dengar gosip market gitu kan. Oh, saham ABCD mau naik ke langit ke-7 gitu ya. Habis itu orangnya karena FOMO dia beli sahamnya waktu lagi di sini gitu. Terus ditungguin, malah longsor gitu. Makin longsor, nggak kemana-mana sahamnya. Kenapa itu terjadi? Adalah karena timeline dia dengan timeline big whale atau smart money ini berbeda. Lu beli 1M, 2M, berharap bisa jackpot besok. Padahal kalau smart money, they're talking long games. 5 tahun nggak apa-apa. Karena apa? Uang yang besar, dia nggak butuh ratusan persen target mereka. Mereka untung 100% dalam 10 tahun aja cukup happy loh. Atau 100% dalam 5 tahun itu happy loh mereka. Jadi kamu harus lihat bahwa perbedaan timeline itu yang membuat kamu FOMO, nggak sabaran, ya kan? Akhirnya kamu cut loss. Padahal kalau kamu beli di sini, meskipun ini kamu boncosnya dalam sekali, di sini kamu untung. Wah, besar, untung berlipat-lipat kamu. Tapi karena kamu punya timeline melihatnya terlalu singkat, di-compare dengan whale-nya, ya, kamu rugi. Itulah. Makanya kan ada yang bilang, Ray Dalio apa ya?
Investasi itu lebih sulit daripada Olympic Games. Yang sabar yang menang, yang pinter akan mengalahkan yang kurang pinter. Itu gamenya seperti itu. Sekarang gimana? Apa yang membedakan baling dan big player? Ini pelajaran yang tidak ada di buku, ini berdasarkan pengalaman ya, membedakan dengan whale nih, si biru, dengan ikan. Nah, panik, ikan panik. Nomor satu, yang saya tahu hanya satu, track record and reputation. Karena kamu nggak bisa analisa begini. Kita hanya believe kepada founder atau kepada ownernya bahwa ini perusahaan yang baik, ini perusahaan yang bagus, ownernya bertanggung jawab, nggak pernah aneh-aneh, kita berani investasi. Dan itu menurut saya merupakan underlying dari semua jenis investasi. Trust, reputation, track record. Kamu mau ngomong sampai berbusa perusahaan saya mau to the moon, kalau kamu suka nipu orang misalnya atau reputationnya nggak ada, orang nggak akan believe dengan story kamu. Gitu. Tapi kalau kamu orangnya bonafit, pebisnis yang hebat, ya tentunya kamu dipercaya orang. Gitu. 2, capital. Jelas, namanya aja capital market. Yang punya modal gede bisa dibilang menang. Makanya kita harus ngekor aja gitu, nggak usah ngelawan-ngelawan. Ya kita nikmati aja. 3, timeline. Barusan saya bilang kan di slide sebelumnya. Timeline-nya panjang kalau big player. Nggak akan dia beli triliunan terus expect jackpot besok atau minggu depannya. Nah, it's never like that. Dia mainnya panjang. 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun berada di timeline itu. Sedangkan kamu yang beli 1-2 miliar ngarep besoknya jackpot, ya sorry, kamu pasti akan rugi gitu di permainan ini. Kemudian tujuannya macam-macam. Ada index inclusion, MSCI, FTSE, MSCI Amerika, FTSE Inggris. Other indexes kan ada indeks lain kan, LQ45, IDX 30, macam-macam. Kenapa mereka masuk ini? Ada di video sebelumnya ya, ada prestige, ada memang capital inflow. Jadi emang dapat duit. Kalau MSCI masuk kan dia berarti berinvestasi di perusahaannya kan dapat uang. Kalau big cap bisa 3-5 triliun, smaller cap bisa 200-an miliar. Corporate action, bisa aja emang, saya mau kerjasama dengan luar negeri, saya mau kerjasama dengan asing, mau ekspansi ke luar negeri, plan-plannya dengan segala plan-plannya itu butuh partner yang strong, yang bisa membantu mereka mencapai target, mereka harus corporate action. Kalau perusahaan mau masuk ke kamu, CDR nih ya, kamu punya warung tahu bulat, saya mau invest di tahu bulat kamu, pasti kamu akan nego kan valuasinya. Jangan dong, masa segini doang, naikin dong. Ya kan, naikin dong. Nah, jadi karena corporate action, kamu pasti ingin harganya bagus, makanya bisa naik. Atau mau ada right issue, injek aset, ya kan? Dia harus menyesuaikan harganya dengan aset yang mau diinjek, misalnya. Kemudian ada company growth, ya emang company-nya profit, cuan, ya harganya naik kan. Sekarang kalau profitnya 5 kali lipat gitu, entah gimana kamu bisa net profitnya kali 5 gitu. Kamu sebagai owner, kamu mikir kan, masa harga company gue mau segini aja? Kan gue perform well. Ini perusahaan yang saya bentuk puluhan tahun. Masa saya mau diinjek-injek dengan harga murah? Nggak mau kan? Ya, naik dong harga sahamnya. Gitu. Ini logika dagang aja. Kalau saya punya emiten saya bagus banget, saya nggak akan mau emiten saya dibeli murah. Ibarat tas kan, kemarin saya bilang, ya ngapain dijual dengan harga biasa aja? Kalau bisa emiten saya dihargai dengan PER atau PBV yang kayak Hermes gitu, maksudnya mahal gitu. Company mahal atau murah kan perspektif, ya kan? Ada tas 5 juta, kamu bilang, aduh mahal banget bro. Tapi ada orang lain di sana yang rela membeli tas 300-500 juta, bahkan Hermes Himalaya bisa 2 miliar harganya. Ada yang beli? Nggak ada. Jadi mahal atau murah itu sangat perception gitu loh menurut saya. Kita harus gimana nih? Kalau dengan seperti ini, apa yang harus kita lakukan? 1, jangan greedy. Sebetulnya mau dengan skema apapun, sesuai dengan saldonya ya. Kalau yang goreng-goreng tadi, saldo kecil kan ada orang yang suka, apa sih istilahnya kalau di market, copet gitu ya. Cuman berapa tik doang bisa. Itu bisa aja untung. Bukan berarti saya bilang nggak bisa untung. Kalau ada saham yang lagi naik kencang sekali gitu ya, bisa untung nggak? Ya bisa aja. Meskipun kamu nggak beli di paling bawah, nggak jual di paling atas. Oke. Ini logika berpikir lagi yang saya harus share. Jadilah investor yang tahu diri. Ini pendapat sangat personal ya. Kalau kamu lihat ada akumulasi di sini, gitu, terus kemudian nanti sahamnya naik, gitu, terus kemudian nanti di sini begini, terus kemudian kan distribution ya, kurang lebih seperti itulah. Kalau ini harganya 100 misalnya gitu ya, saya tentunya tidak punya timeline sepanjang smart money-nya kan. Saya nggak akan berharap dapat harga 100. Kalau ini ARA sekali gitu, 125, atau belum ARA lah udah 18% gitu kayaknya,
Hari pertama, terus hari kedua mungkin lari ke 130-an gitu. Saya nggak apa-apa makan di 130. Karena saya tahu diri, emang harga paling murah harus smart money-nya dong. Ngapain kamu mengganggu dia lagi akumulasi? Gitu. Kita kan harus ada etika kan. Dalam berbisnis menurut saya ada etikanya. 130 saya makan nggak apa-apa. Terus di sini let's say gitu. Kita kan selalu kita buka Telegram group, buka forum-forum internet, selalu ada gosip kan. Oh bro, nanti mau ke 500. Misalnya. Saya udah dapat harga 130, harga naik terus. Tiba-tiba naik terus gitu. Tiba-tiba jadi 350 misalnya. Ini kan saya udah mau beggar kali 3 kan, udah 2,5 kali lipat. Ya kalau ini cepat sekali timeline-nya, saya sell aja udah. Nggak usah nunggu 500, ngapain? Ini miliknya smart money. Udah pasti mereka harus untung besar dong. Mereka duitnya lebih besar. Saya dikasih ini, terima kasih. Dikasih harga 250 aja udah terima kasih. Saya orang yang apresiatif, nggak perlu terlalu muluk-muluk jadi orang gitu. Kebanyakan orang pengennya, kalau bisa bandarnya 100, kamu maunya AVG 70 gitu kan, nggak tahu diri. Bisa 500, gue mau jualnya 700, gue mau 10x, wah biar bisa beli pesawat ulak-alik misalnya. Ini biasanya orang yang ujungnya boncos nih. Karena apa? Greedy-nya tinggi banget. Ini teori yang semua orang tahu, tapi pada kenyataannya, begitu kamu udah dihadapkan dengan untung, geter kamu, serakahnya mulai keluar. Makanya jadilah orang yang zen. Orang-orang yang meditasi, orang-orang yang kalem-kalem aja hidupnya, di pasar modal itu dia untung besar. Tapi orang yang beringas, yang panas banget hatinya tuh, saya ya kalau berdasarkan pengalaman ya lihat-lihat orang tuh ujungnya nggak untung malah. Gitu. Jadi biasa-biasa aja. Terus tetap analisa ya, kita lihat dulu kenapa nih perusahaan. Analisa kan juga melihat kan track recordnya, perusahaan punya siapa. Biasanya gimana? Volumenya oke nggak? Gue bisa masuk nggak? Kalau gue masuk bisa keluar nggak? Terus punya target plan yang jelas. Oke, gue masuk di 130 tadi. Saya mau TP di berapa? 200. Oke. Kasus pertama, case 1, 200. Kalau 200 nggak kena-kena gimana? 180 gue oke nggak? Oke, 180 oke. Yaudah. Kita tunggu 200. Oh, nggak bisa-bisa nih. Kelamaan 180 oke TP. Ya udah TP. Kalau 130 ternyata kok gue udah tunggu nih, misalnya 3 bulan. Kok nggak naik-naik? What should I do? Pertanyaan itu kamu udah jawab dulu di awal. Oke, kalau 120 gua cut loss deh. Udah. Kalau habis cut loss terbang gimana? Ya udah nggak usah dikejar. Move on. Saham di Indonesia ada 900 company. Yang menduduki top chart ada 100 saham, ya kan? 100 saham berarti 100 kemungkinan. Atau kita nggak percaya 100 saham, maunya 50 aja bro. Oke, 50 saham berarti ada 50 kemungkinan. Jadi kamu nggak pernah ketinggalan kereta. Ketinggalan kereta nanti ada kereta yang lainnya. Ada yang lainnya terus seperti itu. Ini kan cycle. Bagus nggak ada yang bagus terus, jelek nggak ada yang jelek terus. Gitu. Jadi ujung-ujungnya di dunia pasar modal ini adalah bagaimana kamu mengatur money managementmu sendiri. Pertanyaan siapa itu bandar, menurut saya pertanyaan yang nggak penting. Emang kalau kamu kenal bandarnya, kamu bakalan dibocorin gitu? Enggak juga kan? Saya jadi orang simple. I don't need to know bandar itu siapa, saya nggak peduli. Saya cuma perlu melihat motifnya aja, lalu saya membeli dengan trading plan saya sendiri. Nggak perlu terlalu banyak dengerin kanan kiri, karena kadang-kadang kebanyakan dengerin omongan orang membuat kita menjadi orang yang bias, kita malah jadi nggak melakukan due diligence kita sebagai good investor, nggak analisa, ikut-ikutan aja, nggak tahu penyebabnya apa, momentumnya sudah habis, sudah turun bertubi-tubi, kamu malah terjebak, dan akhirnya yang tadinya untung menjadi rugi. Makanya penting kita punya pendirian kita sendiri, dan kita mengerti dengan konsep besarnya bahwa kamu tidak akan pernah ketinggalan kereta. Karena kereta yang lewat nanti ada lagi. Mau yang lebih nggak teknis lagi, saya bilang banyak-banyak amal. Karena supaya kamu bisa punya kondisi yang tepat pas kamu masuk kok jalan gitu. Nggak kamu nunggu lama-lama atau akhirnya rugi. Itu sesuatu yang saya pun nggak bisa jelaskan, dan I think orang di luar sana juga nggak bisa menjelaskan. Kok bisa ya gue untung seperti itu? Itu ada faktor luck-nya dan ada faktor hokinya. Makanya ya perbanyak amal baik lah kalau di dunia saham supaya kamu berteman dengan semua orang dan kamu bisa dikasih untung gitu. Dan sekarang kamu sudah mengerti nih mengenai kata-kata bandar ini yang sebetulnya juga kalau saya anggap tuh misleading. Karena ini adalah skema market yang biasa-biasa saja menurut saya. Dan dengan kita mengerti seperti ini, harapannya yang saya harap adalah kamu menjadi orang yang lebih berpikir, lebih logis, nggak perlu terlalu FOMO-FOMO, karena again,
Kereta lewat, ada yang lain, ada yang lain, ada yang lain lagi. Kamu boleh komen di bawah, mungkin pengalaman kamu, FOMO dan kemudian rugi, kamu juga bisa komen. Cerita-cerita kamu tentang gosip-gosip bandar ini, boleh kamu komentar di bawah. Kita di sini sharing. Dan jangan lupa, kamu nontonlah video-video saya yang lain supaya kamu lebih ngerti lagi tentang dunia investasi.